Assalamualaikum, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi kurikulum KTSP. Berikut ini adalah anggota kami, Muhammad Fadil Iskandar, Silviana Agustin, Siti Ferda Haryanti, dan Siti Masyito. Yang pertama ada pengertian KTSP. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar. Di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan penerapan KTSP. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penerapan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada tujuan khusus dari penerapan KTSP. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu dasar penyusunan KTSP. Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah juga mengacu pada 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan PP tersebut. Yang keempat, dan secara teknis penyusunan KTSP berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP mengacu pada SI atau standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta memperhatikan pertimbangan komunitas sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didikan dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial dan ekonomi, dan gender. Yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun selanjutnya, prinsip pengembangan KTSP. Nah, yang keempat, ada relevan dengan kebutuhan hidup. Artinya, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima, ada menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Dan yang keenam, terdapat belajar sepanjang hayat. Artinya, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, adanya seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Artinya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, terdapat komponen KTSP, yang dimana pertama, adanya tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan dasar, selanjutnya tujuan pendidikan menengah, dan yang terakhir tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Selanjutnya yang kedua, terdapat struktur muatan kurikulum KTSP. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga, terdapat kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sesuai standar isi. 6 langkah proses penyusunan KTSP. Yang pertama, menentukan fokus atau kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan variabel atau indikator. Yang ketiga, menentukan standar. Keempat, membandingkan standar dan kompetensi. Yang kelima, merencanakan target untuk mencapai standar. Dan yang keenam, merumuskan cara-cara dan program untuk mencapai target. Kemudian, proses penyusunan kurikulum. Dengan melakukan analisis konteks, yang pertama dapat mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang kedua, analisis potensi, kekuatan, dan kelemahan yang ada di sekolah dan satuan pendidikan, baik yang berkaitan dengan peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan dan program-program yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga, analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, baik yang bersumber dari komunitas sekolah, depan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dan dunia kerja, serta sumber daya alam dan sosial budaya. Yang dapat kita simpulkan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut BSNP. Pengembangan KTSP diserahkan kepada para pelaksana pendidikan seperti guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada setiap satuan pendidikan di sekolah dan daerah masing-masing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat ya informasi dan ilmu yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.